Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di kesempatan hari ini, izinkan Ibu akan menjelaskan materi bab pertama akidah akhlak tentang akhlak tercela. Ayo hindari akhlak tercela. Apa saja? Oke. Sebelumnya, walaupun mungkin sudah bertemu di edu-learning atau di kelas daring, Ibu kembali memperkenalkan diri. Ibu Kusdinia, bisa dipanggil Ibu Dini, mengajar materi akidah akhlak kelas 10 di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandung, dan Ibu juga wali kelas 10 IPS 1. Materi kita di bab 1 adalah hindari akhlak tercela, cinta dunia, hasad, ujub, sombong, dan riya. Karena ini ada beberapa materi, Ibu akan menyampaikan di bagian pertama ini tentang cinta dunia. Apa sih cinta dunia itu? Cinta dunia menganggap harta benda adalah segalanya. Gila dunia berawal dari penyakit iman yang berakar pada persepsi yang salah bahwa dunia ini adalah tujuan akhir kehidupan, sehingga akhirat dilupakan. Manusia dibekali Allah dengan cenderung senang pada keduniaan, namun orang beriman yang diberi rahmat Allah mengendalikan nafsu mereka, sehingga dunia jadikan sarana untuk mengumpulkan bekal akhirat. Orang yang cinta dunia suka melampaui batas, dan ini sebagaimana yang disebutkan Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 14. Zina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatir muqantarati minad dhahab wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayati dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Menjadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda, binatang, sawah ladang, itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Anak-anakku sekalian, sebagaimana kita melihat dari surat Ali Imran ayat 14 ini, hari ini kecintaan pada apa yang diingini ini disebutkan dalam ayat Ali Imran 14 tidak seleterlek sebagaimana yang dicontohkan. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Untuk kita, khususnya anak-anakku, mungkin kecintaan itu hari ini adalah gadget, atau baik itu media sosial, baik itu followers, atau mungkin konten-konten yang membuat viral, hal yang diingini, hal yang nafsu cenderung kepadanya. Nah, kesempatan kenapa kita perlu belajar tentang akhlak tercela diantaranya adalah untuk bisa mendiagnosa apakah dalam diri kita ada penyakit hati atau akhlak tercela yang harus segera kita perbaiki, kita sembuhkan, kita terapi, sehingga kita beroleh apa yang disebutkan Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, semoga kita diberikan ketakwaan. Kenapa? Karena orang-orang yang bertakwa itulah yang beruntung. Karena apa yang kita mungkin sangat inginkan hari ini, apa-apa yang menjadi kecintaan kita sangat mudah hilang, fana sifatnya, kecuali apa yang kita cintai kita kembalikan kepada Allah, kita berikan di jalan Allah. Gadget, HP, selama kita pakai untuk semua hal yang diridhai Allah, maka menjadi jalan atau wasilah kebaikan, menjadi ibadah. Namun jika gadget
atau media sosial yang kita miliki mengantarkan permusuhan, mengantarkan kesombongan, maka itu semua menjadi wasilah keburukan buat kita dan termasuk dalam apa yang harus kita jauhi. Kita bisa melihat contoh yang sering, dan Ibu tidak akan mengambil contoh yang jauh ya. Kita mungkin mengenal dengan harta karun. Harta karun itu berkisah dari kisah Korun yang serakah yang hidup pada masa Nabi Musa. Sampai dikatakan dalam hadis riwayat Tirmizi, 2 serigala lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat tamak manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya. Hadis riwayat Tirmizi. Ciri-cirinya menganggap apa yang dia cintai sebagai tujuan utama. Suka mengumpulkan harta benda atau untuk memperoleh apa yang diinginkan dengan segala cara. Kikir, tidak rela sedikit pun hartanya atau apa yang dia sukai itu lepas atau berkurang darinya. Serakah dan rakus serta tamak dan tidak mensyukuri nikmat yang sedikit. Yuk sama-sama kita diagnosa. Adakah ciri-ciri dari cinta dunia ini ada dalam diri kita? Jika ada dalam diri kita, maka kita harus bersama-sama berjuang untuk bisa menghilangkan sifat ini. Tentu tidak seperti kotoran di baju yang kita cuci sekali pakai mungkin akan langsung bersih begitu saja. Tapi kita menterapinya. Dan Allah memberikan kepada manusia kesempurnaan akal, di antaranya juga untuk berpikir dan mencari solusi atas permasalahan yang kita hadapi. Jika ada dalam diri kita, kita mendiagnosa, rasa-rasanya kita sudah dihinggapi penyakit hubud dunia ini, cinta dunia ini, maka kita terapi dengan sedekah, bersikap dermawan. Karena gemar sedekah itu mengundang berkah. Kita juga menterapi diri kita, jiwa kita, dengan membiasakan diri qanaah. Kita ikhtiar maksimal. Kita berdoa sungguh-sungguh. Tapi setelah itu, kita tawakal kepada Allah. Karena ranah kita, yang bisa kita lakukan adalah berikhtiar dengan maksimal, berdoa sungguh-sungguh. Sedangkan hasilnya, kita kita bertawakal kepada Allah. Dan tentu saja di antara terapi yang harus kita sering lakukan kalau kita memang terdiagnosa memiliki sifat atau sikap cinta dunia atau berlebihan terhadap apa yang kita miliki. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Demikian terkait akhlak tercela yang pertama, dan kita akan masuk ke yang berikutnya. Namun Ibu akan sampaikan di pertemuan selanjutnya.